Sahabat Sonora, isu kebocoran data pribadi kembali terjadi di Indonesia dan kali ini data yang diklaim berasal dari 279 juta penduduk di Indonesia dan dijual di situs survei web Rate Forum. Guna membahas soal keamanan data pribadi, saat ini kami telah terhubung dengan pakar keamanan cyber sekaligus Kepala Lembaga Riset Cyber Communication and Information System Security Research Center Pratama Persada. Selamat siang Mas Pratama. Selamat siang Mbak Sisa. Bagaimana kabarnya siang hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mas Pratama, ini seiring dengan sering kita dengar juga memang adanya kebocoran data. Sebenarnya kebocoran data ini disebabkan oleh apa sih? Apa sih yang menjadi penyebabnya? Apakah ada keteledoran dari petugasnya atau memang lebih banyak akibat pencurian atau hacker-hacker yang semakin banyak juga nih Mas Pratama? Ya kalau kita tanya sebabnya ya banyak Mbak sebenarnya, celah-celahnya, mulai dari sistem servernya, kemudian dari adminnya atau dari polisinya gitu, atau kepintaran dari si hackersnya begitu. Nah ini sebenarnya bisa kita cek kalau kita melakukan digital forensik di sistem servernya BPJS ya, walaupun BPJS sampai saat ini belum mengakui bahwa datanya bocor begitu, tapi dari sampel 1 juta data yang kita dapatkan begitu, dan setelah kita cross check ke sistem BPJS, karena di BPJS itu ada sistem untuk ngecek keanggotaan pesertanya begitu, dan ternyata memang matching gitu, dan di salah satu field di dalam sampel data tersebut ada nomenklatur NOKA yang sebenarnya itu adalah nomor kartu yang istilah yang digunakan di BPJS Kesehatan gitu. Nah jadi kebocorannya ini kita juga harus memastikan begitu si BPJS ini melakukan digital forensik terhadap sistemnya, kemudian baru diketahui celahnya ada di mana begitu. Kadang-kadang begini Mbak, kadang-kadang admin suatu sistem itu mereka merasa bahwa ketika tidak terjadi pengusakan di tampilan webnya gitu, atau tidak terjadi kerusakan di sistemnya, dianggapnya sistem itu baik-baik saja begitu. Padahal hackers yang profesional dia itu akan berusaha masuk secara diam-diam ke dalam suatu sistem, kemudian dia pasang trojan untuk backdoor sehingga dia bisa keluar masuk suka-suka dia, kemudian dia bisa keluar tanpa teridentifikasi gitu. Nah, ketika mereka mencuri data, ketika adminnya ini tidak aware, nggak ketahuan bahwa ada yang mencuri data, karena kalau data digital itu kalau kita curi kan data aslinya masih ada. Beda kalau misalkan Mbak Sesa nih handphonenya hilang nih, pasti bingung kan, wah nanya ke siapa, handphone saya hilang nih gitu. Kalau data digital kan enggak, begitu datanya ada yang nyuri, data yang aslinya masih ada di sana begitu. Nah kalau kita tidak ngecek dengan benar aktivitas di servernya itu seperti apa, ya kita nggak akan tahu bahwa terjadi kebocoran data begitu. Oh oke, berarti tapi kemudian siapa nih yang pertama kali menemukan kalau data dari 279 juta penduduk di Indonesia ini yang katanya dijual di situs survei web Rate Forum ini, siapa yang pertama kali menemukannya Mas Pratama? Sebenarnya sudah lama ya, diperingatkan sebenarnya BPJS Kesehatan ini sistemnya agak kurang kuat begitu, tetapi memang baru kemarin gitu si ID Codes ini dia mempublis gitu tanggal 20 Mei, dia mengklaim mendapatkan 279 juta data gitu, dan 20 juta diantaranya dilengkapi dengan foto pribadi. Nah sekarang kan banyak menyaksikan nih, jangan-jangan dia bohong itu, jangan-jangan dia memang cuma punya 1 juta data gitu, ya nggak mungkin lah gitu. Kalau dia bisa ngasih 1 juta data, artinya dia bisa ngambil sisa datanya yang lain begitu. Kalau dia mengklaim 279 juta data, artinya kemungkinan besar gitu, sepertinya dia memang punya data tersebut. Kalau kita nyuri kan nggak tanggung-tanggung Mbak, misalkan dalam brankas kita bisa buka brankas orang gitu, ada 100 kilo emas di sana gitu, ya masa kita mau ngambil 10 gram doang emasnya, ada 100 kilo di sana yang bisa kita ambil semuanya gitu. Masa kita mau ambil hanya 10 gram kan nggak mungkin kan gitu, pasti diambil semua. Sama si Codes ini gitu. Saya pikir dia ngambil semua datanya begitu, dan dia untuk supaya orang merasa yakin bahwa data yang diambilnya itu benar-benar data yang valid, dia membagikan 1 juta sampel datanya kepada publik begitu, dan ternyata setelah kita cek memang valid gitu. Tapi siang ini sih sepertinya ditutup ya fasilitas untuk melakukan checking anggota BPJS gitu oleh BPJS, mungkin untuk alasan keamanan gitu. Tapi tadi pagi masih bisa, dan
saya masih ngetek dan masih valid. Oh, oke. Tapi tadi kalau misalnya saya boleh menggarisbawahi, Mas Pratama tadi juga bilang ternyata untuk kebocoran data ini tidak hanya sekali, ini bukan yang pertama kali. Kemudian bagaimana nih dengan sistem keamanan data di Indonesia kalau bisa saya bandingkan dengan negara lain? Ini berada di level mana ini kalau untuk sistem keamanannya di Indonesia sendiri, Mas Pratama? Bener sekali Mbak Desa gitu. Berkali-kali kita mendengar kebocoran data di Indonesia. Kemarin kita dengar Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, Kejaksaan, Kepolisian RI gitu. Banyak sekali yang sudah bocor begitu. Nah, kalau dibilang sebenarnya kita ini levelnya di mana sih gitu. Ada namanya Cyber Security Index gitu yang dibuat oleh organisasi cyber security di dunia begitu. Menempatkan Indonesia ini sekarang peringkat ke 40 kalau nggak salah, 40 atau 41 begitu. Sehingga kalau dilihat kuat atau nggak kuatnya sebenarnya belum terlalu kuat begitu. Tetapi level 41 itu sudah bisa di suatu negara itu membuat sistem perekonomian digital begitu. Biasanya kalau di bawah 70 itu orang nggak akan percaya, orang nggak akan mau investasi di negara-negara yang indeks keamanan cybernya itu di bawah 70 karena pasti nggak aman gitu. Nah 40 ya so-so lah sebenarnya gitu. Nah yang jadi masalah adalah keamanan itu kan bukan produk akhir gitu. Bukan berarti bahwa ketika kita membeli suatu firewall yang mahal, hebat, kuat, kemudian kita beli server yang sudah paling mutakhir gitu, kemudian sistem operasinya juga yang udah di-patch paling baru sekalipun, bukan berarti itu cukup. Enggak. Bisa jadi saat ini kuat, besok bisa jadi nggak kuat. Sama kayak kita ke dokter, misalnya Mbak Sesa nih sakit flu nih, ke dokter gitu, kemudian sembuh gitu. Kan tidak ada jaminan besok nggak bisa kena flu lagi. Masih bisa kan? Nah, kita harus menjaga supaya kita nggak kena flu gimana? Ya, kita tidak hujan-hujanan, tidak main sembarangan, dan lain-lain. Sama seperti ini gitu. Sistem keamanan itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus. Tidak bisa kita hanya bilang oke, sekarang udah aman, udah nggak ada yang perlu dilakukan lagi gitu. Nggak bisa kayak gitu. Karena ini seperti polisi sama penjahat, Pak. Kejar-kejaran terus gitu. Nanti polisinya jago, penjahatnya lebih jago lagi. Polisinya lebih jago lagi, penjahatnya lebih jago lagi. Kayak gitu terus aja gitu. Nah, teknik-teknik serangan ini sekarang ini sudah sedemikian hebatnya gitu. Kan kita juga dengar kemarin beberapa waktu yang lalu ada ransomware. Ransomware itu malware yang digunakan untuk menginfeksi file-file komputer supaya tidak terbaca gitu. Ada ransomware yang dia sampai minta berapa puluh miliar kepada target-targetnya gitu. Nah, itu juga sama. Kita pun sebenarnya menjadi target, cuma kita masih belum sadar saja gitu bahwa kita ini menjadi target-target mereka. Padahal sudah banyak contoh-contohnya, misalkan akun WA di take over sama orang, kemudian akun GoPay ternyata kita berkurang, ya kan? Akun GoPay digital ternyata kita nggak bisa ngakses lagi, kayak gitu. Penipuan bahkan beberapa rekening bank bisa di take over sama orang gitu. Nah ini semakin pintar penjahat ini, apalagi ketika data-data yang bocor ini isinya adalah data-data pribadi yang kalau orang kriminal lihat itu sangat menyenangkan sekali gitu. Ada nama, ada jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone, nick, nomor KTP, lengkap lah gitu. Kan lebih gampang misalnya melakukan penipuan nih, Mbak Sesa. Mbak Sesa nomor handphone sekian, dengan nomor BPJS sekian, tanggal lahirnya sekian, apakah benar gitu. Nah, Mbak Sesa ternyata mendapat reward dari BPJS senilai 50 juta rupiah gitu. Kalau Mbak Sesa mau, nanti tinggal dikirimkan data, kemudian transfer 300.000 untuk administrasi gitu. Kan lebih gampang melakukan penipuan kalau mereka tahu data dasarnya kita. Gitu. Ya kan, lebih gampang, apalagi ketika yang ditipu ini orang-orang yang baru melek teknologi gitu. Kalau untuk Mbak Sesa, untuk kita yang tinggal di kota-kota besar, mungkin tahulah ketika ada telepon atau ada SMS tertentu gitu, ini pasti penipuan gitu. Tapi ketika orang-orang yang baru melek teknologi, mereka baru punya handphone, mereka baru bisa connect ke internet gitu. Ketika ada tawar, Anda ini menang Avanza nih, itu syaratnya Anda bayar pajaknya dulu gitu. Banyak orang yang jual sawah, jual tanah gitu, transfer gitu, karena menganggap mereka dapat hadiah beneran gitu. Nah ini kan menjadikan masyarakat gitu. Belum gangguan-gangguan nomor handphone kita dipertukarkan
ke lembaga-lembaga keuangan. Hari ini kita ditelepon asuransi A, besok ditelepon bank B nawarin KTA, besoknya lagi kita ditelepon apalah ya gitu. Itu kan mengganggu gitu. Nah masalahnya kita nggak bisa melakukan apa-apa di sini Mbak Sesa. Kalau misalkan Kominfo tadi bilang ya kita harus ngamen data pribadi lah, kita harus ganti password, fine gitu. Mungkin kita secara pribadi kita bisa mengamankan data kita sendiri, ganti password, kemudian bikin password yang aman, ya kan? Kemudian tidak klik link sembarangan, tidak menggunakan wifi gratisan sembarangan gitu. Tapi kalau kita sudah menyerahkan data kita kepada si pemilik layanan elektronik, nggak ada yang bisa kita lakukan. Kalau mereka bocor, kita mau bisa ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang bocorin mereka begitu. Dan sampai saat ini tidak ada sanksi yang bisa menjerat lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang membocorkan data masyarakat Indonesia karena kita belum punya undang-undangnya. Harusnya ada namanya undang-undang perlindungan data pribadi yang bisa melindungi masyarakat. Cuma sampai sekarang kan hanya jadi prolegnas, belum diundangkan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya institusi yang mengalami kebocoran data itu menganggap bahwa mereka juga korban. Ya enggak dong. Anda ini sudah mengumpulkan data, Anda ini sudah mengambil data masyarakat, Anda sudah mengambil keuntungan dari masyarakat gitu. Masa ketika terjadi kebocoran Anda bilang sebagai korban gitu? Anda harusnya sebagai pelaku juga gitu. Kalau Anda benar-benar mengambilkan data masyarakat, nggak akan ada kebocoran ini. Kan gitu harusnya Mbak. Karena masyarakat yang rugi loh ini, nggak bisa ngapa-ngapain loh gitu, ya kan? Kita dibilang jangan sharing data-data sembarangan. Oke, fine, kita nggak sharing data. Cuma kalau data kita yang kita simpan di tempat pemilik layanan itu bocor, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada, gitu. Akhirnya kita data-data kita yang akhirnya diperjualbelikan ada di mana-mana, gitu, Mbak. Yang padahal sebenarnya kalau dari kita sendiri ini kita sudah mengamankannya dengan benar. Tadi seperti kata Mas Pratama, mengganti password seperti itu ya. Ganti password, kita nggak ngobrol data kita sembarangan di medsos, gitu. Kita lakukan, gitu. Tapi kalau data kita yang ada disimpan di pemilik layanan itu bocor, gitu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Dan rata-rata dari mereka bocornya Mbak gitu. Nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang kalau misalnya browsing di internet gitu, saya mau nyari data nasabah bank, saya mau beli data nasabah bank, ada itu itu yang jualan gitu. Bahkan di platform e-commerce kita ada yang jualan itu. Dari mulai dia tabungannya berapa ratus juta, berapa miliar, level-levelnya ada. Mereka punya keanggotaan di golf mana gitu. Itu dijual data-data itu gitu. Itu kan miris. Sampai data ibu kandung, data nomor rekening, itu kan ini sudah keterlaluan sepertinya itu, dan ini harus ditertibkan gitu. Kalau tadi dari Mas Pratama menyebutkan salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan mengganti password, kemudian juga tidak klik link sembarangan ini ya, karena ternyata ini berakibat data-data pribadi kita akan diambil oleh hacker, kita sebutnya seperti itu. Dan juga mungkin hal lain yang bisa kita lakukan adalah tidak menggunakan wifi gratis secara sembarangan, seperti itu ya Mas Pratama. Nah, apakah ada cara lain yang dari kita dulu sebelum kita beralih ke penyedia yang menyimpan data-data kita lainnya, itu apalagi yang perlu kita lakukan sih Mas Pratama? Oh ya, kalau dari kita ya standar lah ya, kita bukan password harus yang aman lah. Password itu minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, ada karakter-karakter simbol dan lain-lain begitu. Jangan bikin password pakai tanggal lahir pacar, tanggal lahir selingkuhan gitu. Ya pasti itu nggak akan kuat gitu. Yang kedua, kalau bisa kita ini kan pasti punya akun media sosial banyak nih, punya Instagram, punya Facebook, ya kan, kemudian punya Twitter dan lain-lain, punya email gitu. Ya kalau bisa jangan menggunakan password yang sama di semua akun-akun tersebut, karena kalau satu bocor, yang lainnya pasti bisa bocor juga begitu. Kan ribet ini, suka lupa nih gitu kan, pasti ngomongnya kayak gitu kan. Gitu. Ya ada namanya password manager gitu. Itu bisa kita download di handphone kita, bisa kita pasang di extension di browser kita gitu, password manager. Jadi kita store password kita itu di password manager gitu. Jadi kita nggak akan lupa gitu. Kemudian kita harus sering mengganti password, bukan sering sih, rutin. Gitu. Minimal 6 bulan sekali lah, kalau nggak bisa 3 bulan sekali. Kenapa? Karena kasus-kasus seperti ini Mbak gitu. Kayak misalnya Tokopedia, password kita juga ikut bocor gitu. Beberapa akun-akun personal media sosial juga password kita ikut bocor. Nah, kalau password kita itu bocor, kalau misalkan kita sudah mengganti passwordnya gitu ya kan, nah suatu saat ketika orang ini mau ngotak-ngatik masuk ke akun kita udah nggak bisa, karena kita sudah mengganti passwordnya gitu. Kemudian tadi saya bilang jangan menggunakan wifi sembarangan, karena banyak
hackers itu yang modusnya itu memberikan wifi gratisan. Kan di Indonesia ini kita ini sudah tergantung terhadap internet gitu. Benar. Sehingga banyak yang menjadi fakir sinyal gitu. Jadi kita berusaha mencari mana nih internet yang gratisan gitu ya. Nah, kita harus hati-hati. Kalau internet di tempat publik gak ada username pasti kita langsung bisa akses, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah jebakan dari orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Lebih baik kalau kita misalkan makan di rumah makan mana, di kafe mana gitu, ada passwordnya, kita bisa tanya kepada si pemilik kafe tersebut passwordnya apa gitu. Itu lebih sedikit lebih valid gitu. Tapi kalau untuk transaksi keuangan, misalkan kita mau bayar, mau transfer, lebih baik pakai internet kita sendiri gitu. Kemudian link-link jangan klik sembarangan gitu. Karena sekarang serangan hackers itu bisa dimulai dengan infeksi malware. Kadang-kadang kan kita terima SMS nih, wah ini dapat hadiah nih gebiar Toyota gitu. Tadi pagi saya baru dapat itu gitu. Kita dapat hadiah pulsa data 100.000 gratis kayak gitu kan. Kemudian kita saling share di WhatsApp, di grup-grup WhatsApp gitu. Ternyata itu kan link-link phishing gitu. Link phishing itu link yang kelihatan seperti website yang sebenarnya, padahal itu website palsu dan isinya adalah malware. Nah, kalau kita sudah terkena malware itu bukan hanya aplikasi yang bisa dikontrol, tapi handphone kita pun bisa dikontrol sama orang. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kamera kita itu bisa dikontrol dari jarak jauh, mikrofon handphone kita itu bisa dikontrol dari jarak jauh gitu. Data-data kita itu bisa diambil semuanya dari jarak jauh gitu. Nah, itu kita yang harus hati-hati gitu, dan masih banyak yang lainnya sih, Mbak. Gitu. Mungkin terakhir ini untuk Mas Pratama, kemana sih masyarakat untuk mengadu nih kalau misalnya data pribadi mereka ini digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Harusnya sekarang ada polisi siber ya, gitu. Jadi polisisiber.id itu program yang bagus dari Pak Kapolri gitu. Harusnya bisa menangani masalah-masalah ini gitu. Cuman jadi masalah memang lapornya masih agak susah gitu. Ada webnya gitu, kita bisa lapor ke sana, tapi tidak semua orang mengerti bagaimana lapor di web gitu. Kalaupun datang ke kantor polisi kan juga ribet gitu, harus datang ya ke kendaraan, keluar rumah dan lain-lain gitu. Mungkin perlu dipikirkan juga sistem pelaporan yang efektif dan termonitor gitu, sehingga ketika masyarakat lapor itu termonitor sampai di mana ini laporannya begitu ya kan. Contohnya lah, kita misalkan mau pesan makanan ringan gitu, kita kan ingat nomor satu nomor berapa gitu. Itu kan di luar luar kepala ya. Kita keluar kepala, pokoknya lapar ingat ini telepon gitu. Ya harusnya kita juga bisa lah kayak gitulah. Kominfo harusnya bikin lah seperti itu gitu ya. Atau polisi bikin seperti itu, sehingga ketika ada masalah langsung orang telepon, teleponnya ke nomor ini gitu, langsung ingat gitu. Apalagi sekarang ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang menggunakan internet itu. Kita ini bukan ini, Mbak. Jangan berpikir bahwa kita ini bukan target. Kita ini semuanya adalah target kejahatan di internet. Tinggal menunggu waktunya saja gitu. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali bagaimana kita bisa menjaga privasi kita, bagaimana kita bisa menjaga keamanan kita di internet. Gitu, Mbak Sesa. Baik, terima kasih Mas Pratama, ini lengkap sekali ya sudah membagi untuk sahabat Sonora juga yang siang hari ini mendengarkan Radio Sonora. Mas Pratama, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, Mbak Sesa, pendengar Sonora. Ya, selamat siang. Selamat siang. Dan demikian tadi sahabat Sonora wawancara singkat kami dengan pakar keamanan cyber sekaligus Kepala Lembaga Riset Cyber Communication and Information System Security Research Center Pratama Persada, ini terkait dengan isu kebocoran data pribadi yang kembali terjadi di Indonesia, di mana kali ini data yang diklaim ini berasal dari 279 juta penduduk di Indonesia.